Halo semua, Assalamualaikum. Pertemuan 11 konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, ini pembahasan kita. Pendahuluan, pengenalan objek dan kelas, karakteristik OOP, kelebihan OOP, dan perbandingan antara si pemrograman terstruktur dan OOP. Perancangan prosedural memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem yang besar, jaringan, dan sistem multi-user. Meskipun disusun secara terstruktur dan modular, tetap menjadi sangat rumit dan sulit dipahami. Kurangnya menyadari pekerjaan yang dilakukan dengan tim pengembang sehingga terjadi duplikasi pada beberapa bagian. Teknologi berorientasi objek dapat mengatasi permasalahan di atas. Nah, ini berarti OOP adalah solusi untuk memberikan fleksibilitas dan ekonomis untuk program sistem jaringan dan multi-user. Pemrograman berbasis objek atau OOP berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Berarti fokusnya ada di objek dan interaksinya, interaksi antar objeknya. Objek dapat menerima pesan, message, mengolah data, dan mengirimkan pesan ke objek lain, membentuk interaksi antar objek. Lalu kita pengenalan dulu. Jadi setiap objek ini bisa berinteraksi antara satu objek dan objek yang lain. Nah, objek itu apa sih sebenarnya? Objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Contohnya kayak manusia, bunga, hewan, mobil, dan lain-lain. Setiap sistem terdiri dari objek-objek. Walaupun sistem itu juga sebenarnya bisa dikatakan objek, karena kan sistem satu dan sistem yang lain bisa dikoneksikan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain kan sebenarnya bisa dikoneksikan juga, makanya bisa disebut objek. Evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antara objek di dalam atau di luar sistem. Lalu apa sih kelas? Nah, kelas adalah template untuk membuat objek, merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Nah, kalau di sini kelas itu sebenarnya poinnya cuma ada 3, walaupun nanti isinya banyak banget, tapi ada 3 macam, yaitu nama kelas ini sendiri. Kelas itu sebenarnya hanya 3, yaitu strukturnya kelas itu ada 3, yaitu nama kelas, atribut atau biasa disebut variabel, properties, ada juga behavior atau perilaku. Biasanya kita mengenalnya atau nama lainnya function, method, dan juga operation. Objek atau instance ini, objek ini nama lainnya adalah instance, merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut instantiation. Berarti kan satu kelas bisa banyak objek. Contoh konkretnya, contoh kelas itu bisa kita bayangkan sebenarnya kayak ini ya, kayak ruangan gitu ya. Kalau ini umpamanya sebuah kita bisa juga ngomongin kelas adalah bahan obrolan, yaitu kalau kita ngomongin bank kan biasanya di dalam bank itu ada rekening bank, saldo, seperti yang contoh di sini. Contoh lanjutannya adalah kelas mobil. Nah, kelas mobil nama kelasnya, lalu ada variabel instance atau variabel objeknya. Variabelnya apa? Bisa warna, bisa tahun, manufaktur, dan kecepatan. Nah, ini dilihat nama kelas, atribut atau si variabel ya. Variabel kalau di sini variabel. Ada juga yang ketiga adalah method atau behavior atau perilaku, aksi dari sebuah. Ini kan kalau ini mobil, aksi dari sebuah mobil. Mungkin dia bisa berakselerasi, stop, brake, dan turn atau belok. Jadi ini sifat berarti kan variabel, yaitu warnanya apa, tahunnya, manufaktur,
mereknya, kecepatannya, itu bisa seperti itu. Kalau metode atau aksi atau behavior atau perilaku berarti kan apa yang bisa dilakukan, bukan sifat. Beda dengan sifat yang ini ya, beda dengan variabel. Nah, ini contoh lainnya. Nah, ini ya. Oke, student. Nah, student kalau mahasiswa gitu bisa variabel isinya nama, IPK, alamat. Behaviornya bisa get name atau set IPK seperti itu. Juga seterusnya, ini ada mobil, hampir sama dengan contoh yang ada di sini. Lanjut, karakteristik objek. Ada atribut, behavior, dan identitas. Nah, sudah. Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Contoh atribut mobil, manufaktur, model, warna, jumlah kan berbeda dengan bila dengan identitas dari si objek antara ini mobil dengan plat nomornya ini, karena atributnya kan berbeda isinya dengan antara mobil satu dengan mobil yang lain. Sini Mitsubishi, sini Toyota. Jadi atributnya itulah yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Dalam kelas atribut disebut sebagai variabel. Nah, ini ada nama lainnya di sini, ada atribut, variabel, bisa juga dibilang property. Instance variable atau variabel dari objek adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek yang mempunyai dan menyimpan nilai Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau juga bisa berbeda. Kadang kan si dari tiap atribut kan bisa sama, mungkin bisa tahun bikinnya 2008, ini juga 2008 kan juga bisa. Ini warnanya merah, ini juga merah kan bisa, walaupun mereknya beda antara yang ini Toyota, sini Mitsubishi. Hal seperti itu bebas, bisa beda atau bisa juga sama. Kelas variabel adalah variabel dari kelas, atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek memiliki nilai atribut yang sama. Berarti kan variabel dari kelas itu harus sama, karena kan coba dilihat atribut dari kelasnya. Atribut dari kelasnya adalah si ini, warna, tahun, manufaktur, dan kecepatan. Berarti kalau warna dan tahun aja bukan kelas mobil, mungkin kelas yang lain, bisa kelas rumah mungkin. Nah, karena dalam atribut dari kelas harus sama. Lalu kita bahas selanjutnya adalah behavior atau tingkah laku. Ini bisa, ini nama lainnya ada function, method, atau operation. Method adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Contoh tadi kan, nah ini contoh mobil kan, bisa bergerak, bisa maju, bisa mundur, bisa belok kanan, bisa parkir atau berakselerasi. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode ini. Nah, antara objek satu dan objek lain bisa menggunakan metode atau behavior tersebut. Salah. Lalu selanjutnya kita akan bahas yang namanya responsibility. Adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Jadi intinya sih sebenarnya deskripsi dari kelas-kelas. Jadi apa sih maksudnya kelas ini ngapain gitu, yaitu dideskripsikan dulu. Saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasikan responsibilities sesuatu dalam sebuah kamus. Teknik tersebut namanya seperti bisa menggunakan CRC card, class responsibility collaboration, dan juga use case dapat digunakan untuk membentuk responsibility dari sebuah kelas.
atau ya deskripsi dari kelas. Konstruktor selanjutnya adalah konstruktor, yaitu proses instansiasi objek dari kelas dilakukan pada operasi khusus atau sekumpulan instruksi. Nah, intinya adalah pembuatan objek. Pembuatan objeknya ini sama dengan nama kelasnya. Jadi umpamanya kita ini buat objek si mobil, nama kelasnya juga mobil, tapi penamaannya yang si objek adalah huruf kecil, mobil kan kecil depannya, yang belakang besar, biar bisa membedakan. Sebenarnya kalau ditulis dengan kecil semua juga nggak masalah, tapi ini buat kayak guideline, kayak apa ya, kayak standarisasi agar nanti kalau kita mau maintenance atau mau melakukan pengembangan program nggak bingung, jadi paham yang mana objek, mana yang disebut kelas. Cara bikinnya seperti ini, nanti mungkin bisa, biasanya ini Java ada seperti ini, pemrograman Java. Lalu selanjutnya adalah aksesor dan mutator. Nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek luar untuk keamanan. Operasi publik dikenal istilah aksesor dan mutator, yang membolehkan objek luar untuk mengakses nilai pada atribut. Nah, ini intinya adalah dalam pemrograman itu kita membutuhkan aksesor yang diawali dengan huruf get dan set untuk mutator, yaitu agar sebenarnya bisa dipakai get, bisa nama yang bebas tuh bisa, tapi sekali lagi ini buat apa ya tadi saya ngomongnya, standarisasi, biar nggak bingung pada proses pengembangan atau maintenance-nya. Visibility yaitu akses ya, keterlihatan. Nah, jadi kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek lain. Jadi si objek ini bisa nggak diakses oleh luar kelas atau hanya bisa diakses dalam kelas tersebut. Nah, bisa metodenya bisa pakai private, protected, atau juga public. Berarti kalau publik kan bisa diakses siapa aja walaupun dari luar kelas. Selanjutnya adalah pengiriman pesan atau messaging. Objek-objek bekerja sama dengan mengirimkan pesan dari suatu objek ke objek lain. Suatu objek mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Nah, kunci dalam pemrograman berorientasi objek adalah bahwa setiap objek itu sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Jadi sebenarnya antara satu objek dan objek lain bisa mengirimkan pesan, sehingga kan ada koneksi ya, ada keterhubungan antara satu objek dan objek lain, sehingga kan sistem dapat berjalan dengan benar. Objek memberikan pesan ke objek lain. Pesan mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda penerima. Contoh, mobil yang diparkir ke depan hanya sepotong logam yang dengan sendirinya tidak mampu melakukan aktivitas apapun, maka butuh yang namanya pengemudi biar bisa ngidak rem, ngegas, membelokkan. Jadi kan membutuhkan konektivitas, membutuhkan objek lain. Jadi satu objek itu nggak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan objek yang lain agar nanti bisa bekerja sama sehingga membentuk sistem. Lalu kita akan bahas karakteristik dari OOP. Yang pertama adalah abstraksi, enkapsulasi, inheritansi, dan polimorfisme. Abstraksi ini intinya adalah membuat tipe data baru yang berisi hal baru nanti, yang akhirnya nanti bisa mengaksesnya langsung kayak gini. Jadi kita nggak harus tahu isinya apa, alas kali tinggi, mungkin kelilingnya seperti apa. Jadi ini dia adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi.
Jadi kalau pengen ngitung segitiga ya langsung aja ketik hitung luas gitu. Kita nggak harus tahu isinya. Jadi jadi user tuh langsung ngetik aja hitung luas, langsung ketemu cara menghitung luas dari segitiga. Lalu ada enkapsulasi, yaitu pembungkusan berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar, sehingga seseorang tidak akan mampu merusak objek yang terbungkus. Contoh ini fokusnya ada di pembungkusan, berarti biar nggak ketahuan sama dunia luar proses dari sebuah sistem tersebut. Ini contohnya, kita kan kalau di ATM itu kan masukin PIN ya. Kita kan nggak tahu gimana proses validasinya ini. Proses validasinya ini kayak gimana sih sebenarnya? Pokoknya kita nginput PIN aja, kalau PIN-nya bener ya udah proses masuk ke ini metode yang validasi, lalu mengakses database, akhirnya kita bisa buka atau langsung sukses gitu tampilan ATM-nya. Jadi kalau salah kan error atau menampilkan pesan tertentu di ATM. Atau contohnya yang di website, contohnya adalah masukin username dan password di website gitu. Lalu kan kita nggak tahu prosesnya kan nggak kelihatan, atau langsung masuk aja login. Kalau sukses, kalau gagal nanti muncul pesan tertentu. Lalu selanjutnya adalah inheritansi atau bahasa ininya pewarisan. Kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti-properti yang dimilikinya pada kelas lain. Jadi bisa diturunkan nih ke kelas lain. Contohnya ini, jadi kan ada, kalau kita tabungan, di dalam tabungan kan bisa ada deposito. Deposito ini nggak harus punya kartu kredit, tapi orang yang punya kartu kredit harus ada tabungan. Kalau punya deposito harus ada tabungan. Jadi bisa diturunkan di antara satu kelas tersebut. Lalu selanjutnya adalah polimorfisme atau keanekaragaman. Yang keanekaragaman adalah sifatnya diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama tetapi berbeda dalam parameter dan implementasi codingnya atau overload. Contohnya ini ada kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya, dinamakan overriding. Si karyawan, kelas karyawan, dia kan punya atributnya adalah NIP, jabatan, dan nama. Nah, things to do-nya dia create new atau mendapatkan salary. Walaupun seperti itu, dia kan karyawan itu kan bisa beda-beda ya. Kadang ada yang karyawan tetap, ada yang paruh waktu, dan outsourcing. Ini contohnya kalau di dalam pemrograman, apakah dia part time atau temporary atau full time karyawan full time. Lalu tahapan dari pembuatan si OOP ini adalah pertama mengidentifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Selanjutnya adalah menentukan hubungan antar objek dan kelas. Dan perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur, dan selanjutnya adalah melakukan testing. Lalu kelebihannya apa? Kelebihan dari si OOP ini adalah menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Pemrograman terstruktur, bedanya adalah pendekatan OOP ini pendekatan lebih pada data bukan pada fungsi. Nah, namanya kan dia fokusnya di berorientasi objek, maka pendekatannya adalah datanya bukan fungsinya. Bahkan nanti kalau ada interaksi antar objek-objek ini berkembang,
atau kebutuhannya meningkat bisa dikembangkan dengan mudah. Oke gitu. Bisa dibaca sendiri antara pemrograman terstruktur. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Nanti kalau tanya bisa lewat WA, kita ngobrol lewat WA. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.